Ada yang dorong di sini, ada yang kalau di luar nanti kena Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Mana nih suaranya teman-teman? Boleh ya diaktifin dulu mikrofonnya. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Terdengar, Kak? Oke. Jelas, Kak. Takutnya agak kecil gitu suaranya. Oke, teman-teman. Mungkin malam hari ini udah sangat ditunggu-tunggu banget ya sama teman-teman sekalian yang udah antusias banget. Aku lihat di sini udah ada 52 orang yang join. Wah, sebetulnya seharusnya bisa lebih ramai ya dari jumlah partisipan yang hadir saat ini gitu. Oke, jadi perkenalkan aku Anissa Saharani yang akan membersamai kalian semua dalam webinar malam hari ini dengan tema All About Unity, mempercepat Unity Development dengan Action Sequence. Yang pastinya
pemateri pada malam hari ini tuh keren banget. Ada Kak Fajri Ramadhani. Halo Kak Dani, apa sudah bergabung? Halo, halo. Halo, gimana Kak kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, Kak Dani nanti kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Aku mau coba nyapa-nyapa yang lain dulu. Siap. Oke, di sini juga ada perwakilan dari Indie Games Group Indonesia. Ada Kak Luki. Halo Kak Luki. Halo, halo, Kak Alisa. Oke, jaringan aman ya Kak? Harusnya aman. Oke sih, aku takutnya di sana hujan, jadi jaringannya takutnya bermasalah gitu. Oke, teman-teman, malam hari ini juga udah ada rekan-rekan dari Kotlem. Salah satunya ada Kak Hikmah. Halo Kak Hikmah, apa sudah standby? Ya, halo. Oke, aman ya Kak jaringan? Aman, aman. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, sebelum mulai aku juga mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman sekalian, kemudian kepada Raksa Inovasi Teknologi, Karejo, dan media partner kita pada malam hari ini, ada Indie Games Group Indonesia atau IGGI, kemudian ada Komunitas Game Dev Jakarta, kemudian ada Bebek Bogor, bersama Bangun Ekraf, ada Game Tech Polimedia. Oke teman-teman, langsung aja aku akan menyerahkan sesi kali ini ke Kak Hikmah untuk sepatah dua katanya. Kepada Kak Hikmah, waktu dan tempat diserahkan. Oke, terima kasih Kak Nisa. Baik, aku mulai saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, narasumber, dan panitia yang telah hadir hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman semua. Kami berharap webinar ini dapat menjadi ruang berbagi ilmu, inspirasi, dan pengalaman yang bermanfaat. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang telah mendukung dan membantu menyebarluaskan informasi mengenai acara ini. Kehadiran teman-teman media partner menjadi bagian penting dari suksesnya kegiatan ini. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hikmah atas semangat yang udah diberikan ya buat kita semua teman-teman nih. Oke, selanjutnya aku akan next ke Kak Luki. Halo Kak Luki. Boleh ya Kak memberikan sepatah Halo, Kak dua Alisa. patah katanya. Oke, waktu dan tempat Oh ya, disilakan tentu. Kak. Halo, ya. Sorry, Kayaknya koneksinya. agak putus-putus nih Kak jaringannya. Nggak apa-apa kok Kak. Oke. Kita sambil nunggu Halo, Kak Luki ya. Di sini. tes. Halo. Oke. Sudah lanjut? Oke. Sudah lanjut atau masih Masih agak putus-putus? putus-putus Kak. Masih agak Masih putus-putus. Oke. putus-putus sih Kak Udah sedikit. pasti aja. Oke. Aku coba aja ya. Oke. Oke. Thank you. Thank you tim Kodolan atas undangannya. Dan ini kesekian kalinya bersama Liga Indonesia. Kami sangat senang sekali berkolaborasi untuk ngadain webinar semacam ini. Dan ada bootcamp juga ya kalau nggak salah. Itu nih, gitu. Kami sebagai wadah komunitas virtual game developer Indonesia itu senang banget kalau kita punya tujuan yang sama ya. Kita membantu teman-teman di sini tuh pengen game developer. Uh, jadi semoga teman-teman di sini yang ikut webinar hari ini tuh uh, nambah pengetahuan juga dan nambah knowledge juga dan tentu saja nambah koneksi. Oke. Ya, dan semoga kita berkolaborasi terus dengan Kotlem. Thank you, Kak Anissa. Oke, thank you juga. Betul banget tadi yang kayak udah di-mention sama Luki bahwa Kotlem ini menyediakan webinar dan bootcamp ya teman-teman. Bootcamp ini udah mulai dibuka nih pendaftarannya. Jadi jangan buat teman-teman sekalian jangan sampai terlambat karena benar-benar materinya tuh keren-keren banget
dan pematerian ada nih teman-teman. Jadi nanti udah tahu nih spoiler dari webinar kali ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya dari Game Tech Polimedia ada Kak Farhan Aziz. Halo Kak, apa sudah bergabung? Halo, Kak Farhan. Apa suara aku terdengar? Sorry banget ya patah-patah. Halo teman-teman. Halo, apa suara aku sudah terdengar jelas teman-teman? Udah Kak, udah kedengeran. Oke. Sini ada Kak Farhan Aziz gak ya? Halo. Sudah bergabung belum ya? Oh, sepertinya. Halo Kak, ada. Oke, Kak. Boleh Kak sepatah dua katanya nih buat teman-teman sekalian pada malam hari ini. Silakan, Kak. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Farhan. Aku sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Game Teknologi Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Senang banget nih hari ini diundang sama tim Kotlem yang buat ngehadirin webinar. Semoga apa yang bakal dijelasin hari ini sama tim Kotlem dan juga narasumber dari eh, Game Dev Jakarta bisa bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin itu aja kali dari aku. Terima kasih semuanya. Semangat buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Farhan atas semangat dan motivasinya ya buat kita semua nih teman-teman. Malam hari ini juga sebenarnya udah ada perwakilan dari Bebek Bogor, ada Kak Alvika, tapi mungkin kita bisa say hi di next sesi kali ya Kak, karena kita keterbatasan waktu nih. Oke teman-teman, teman-teman mungkin udah gak sabar banget kali ya masuk ke sesi materi pada malam hari ini gitu, dengan pemateri yang keren banget nih, ada Kak Dani. Tapi sebelum acara mulai, teman-teman aku mau reminder untuk selalu mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon ya, agar acara berjalan dengan lancar sampai akhir. Aku juga mau ngingetin teman-teman untuk tetap stay di room, karena nanti di akhir sesi akan ada form absensi yang akan disebar oleh tim dari Kotlem. Dari tim Kotlem, teman-teman, nanti absensi itu akan menjadi bukti sertifikat dari teman-teman semua setelah mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Oke, kalau kayak gitu aku mau langsung sapa ngobrol-ngobrol dikit lah sama Kak Dani ya. Halo Kak Dani. Halo, halo. Halo Kak. Kak, sebelum mulai boleh nggak Kak ngobrol-ngobrol dikit Kak? Boleh dong. Oke, kalau misalnya aku lihat ya gitu kan, Kak Dani ini pengalamannya udah banyak banget gitu, udah lama banget kayaknya. Boleh di-spill nggak sih Kak, awal mulai karirnya tuh kayak gimana? Karena aku kepo banget, mungkin teman-teman yang lain juga kepo kali ya tentang Kak Dani. Oke, dulu aku pertama kerja sih nggak langsung di game ya, kayak aku terjun ke dunia Android development dulu. Tapi itu pun karena emang keterbatasan di saat itu studio game lagi sedikit banget, masih sedikit banget. Makanya aku kayak ingin masuk ke Android karena saat itu Android kan pakai Java, Java sama C Sharp itu kan mirip banget. Jadi emang aku pengen banget bikin game. Setelah dari tempat pertama itu, aku alhamdulillah dapat kerja di Touchstone Studio. Di situ aku ngerjain mobile game lagi sih Android gitu. Tapi saat itu menggunakan sudah menggunakan Unity gitu. Aku setelah dari Touchstone, aku sekarang kayak kerjanya bikin ya lebih fokus ke yang PC game, yang premium game sih sampai sekarang gitu. Oh, berarti tuh dulu nggak langsung ke game ya Kak sebetulnya? Betul. Kayak berarti perjalanannya luar biasa nih. Kayak mencari jati diri jatuhnya ya Kak. Oke, Kak, eh kalau aku boleh tanya-tanya lagi, Mm-mm. itu mulai dari tahun berapa Kak berkarirnya? Atau menentukan akhirnya, oh kayaknya passion gue di game deh kayak gitu. Aku sebenarnya dari kuliah udah pengen masuk ke game sih. Tapi emang ya Oh, oke. keterbatasannya kayak
nggak ada tempat menampungnya, sedikit banget gitu. Saat itu kayak masih ada toge, Ultimate, touchscreen gitu Mm-mm. kan pilihannya, cuma sedikit banget gitu. Oh, jadi kan, aduh, halo, Iya, keterbatasan sarana. Heeh. Nah, berarti kan pas Sini. banget gak sih Kak kalau game dev, Kotlab, dan banyak nih eh support kita yang telah menyediakan tempatnya biar teman-teman sekalian gak bingung gitu ya Kak kalau mau berkarir di game gimana. Setuju gak sih Kak Dani? betul banget. Jadi teman-teman kalau mau bergabung dengan Kotlab atau Game Dev Jakarta juga itu sangat terbuka banget ya Kak Dani ya. Kita benar-benar belajar bareng-bareng lah teman-teman dan pasti nanti akan dibimbing oleh ahli-ahlinya nih teman-teman. Oke Kak Dani, mungkin teman-teman yang lain udah nggak sabar banget untuk menunggu materi pada malam hari ini. Jadi aku serahkan kepada Kak Dani, silakan. Oke, aku coba share screen ya. Ya, sudah muncul belum ya? Sudah Kak. Oke, ya salam kenal semuanya. Perkenalkan nama aku Dani, nama panjangnya Fajri Ramadhani. Dan ini tadi udah ditanyain jadinya kayak aku udah 10 tahun bikin game dan sempat di mobile game juga, tapi sekarang aku lebih fokus ke yang PC game gitu. Aku juga ada banyak freelance sebagai ninja programmer. Ya kalau ninja programmer kayak serabutan gitu sih, kayak kalau misalnya ada project lain butuh bantuan di mana aku kadang-kadang suka di hire untuk ngebantuin. Terus di tahun ini di tahun 2025 Februari kemarin tim aku habis rilis game namanya After of EP. Jadi bisa coba cek di Steam, promosi. Dan saat ini aku lagi ngebikin game action RPG, karakternya ayam dengan jadi bikin studio baru namanya Coristel. Iya, jadi itu sedikit perkenalan tentang aku. Kita langsung masuk ke materi ya. Gimana sih kita mempercepat Unity development dengan action sequence? Tapi sebelum kita ke action sequence-nya, aku kayak mau cerita dulu tentang gimana sih scripting di Unity, gitu kan. Kayak di Unity itu dia menggunakan mono behavior nama kelasnya gitu kan. Mono behavior itu memiliki life cycle-nya sendiri yang dari Unity gitu. Jadi kayak ada urutannya gitu ya. Jadi kayak harus start dulu dipanggil, habis itu baru update line pertamanya bisa dipanggil berulang-ulang gitu. Terus dia mono behavior itu adalah turunan dari komponen. Komponen itu apa sih? Komponen itu adalah kelas yang bisa di apa ya bahasanya? Dimasukin, dicemplungin ke game object ini, game object yang di Unity. Nah, kenapa dia bikin kayak begini sih gitu? Berarti ini adalah salah satu pembuktian dari Unity kalau mereka sangat mendukung untuk bikin script yang modular gitu. Jadi kayak misalnya di game object kalian butuh physics 2D gitu. Tinggal masukin komponen physics rigid body. Kalau butuh komponen apalagi gitu sprite renderer, tinggal masukin komponen sprite renderer. Jadi pertama aku kenalin Unity sebatas itu aja dulu ya. Oke, terus kenapa sih modular programming sangat apa ya dilulukan gitu kan? Karena kita baca sebagai definisi dulu ya kayak modular programming tuh kayak gimana sih? Jadi kayak setiap script atau modul cuma punya satu fungsi aja. Jadi misal ada kan yang kayak programmer kayak semua codingannya dijadiin di satu script semua gitu, ada line-nya sampai 1000 gitu kan, kayak susah banget kan bacanya gitu, susah banget maintainnya gitu. Jadi modular adalah salah satu apa namanya paradigma yang biar bisa lebih kecil scriptnya dan lebih gampang di reuse, lebih gampang untuk di maintain juga gitu. Karena scriptnya fokus, jadi kayak misalnya cuma harus menggerakkan karakter kanan kiri gitu kan. Itu cuma satu script itu doang gitu. Jadi untuk yang fitur atau modul lain untuk loncat gitu misalnya itu bisa kita pakai di script yang lain juga gitu. Karena scriptnya juga di beda-beda eh, karena fungsinya di beda-beda script, jadi agak lebih juga untuk kalau kita lagi di tim. Jadi kayak misalnya, oh kita lagi ada yang ngedit logiknya jam gitu, tapi teman kita ada yang ngedit logiknya movement gitu. Jadi nggak akan konflik karena emang ngerjainnya di script yang berbeda. Kalau misalnya mereka ngerjain yang di script yang sama, kemungkinan bisa konflik gitu. Jadi kayak
gue udah ngerjain ini, gue ngerjain juga. Lah, terus gimana kita? Ya, kan bingung kan gitu. Jadi untuk mencegah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh eh, modular programming ya gitu. Jadi kayak di sini cuma ada modul movement gitu. Jadi dia emang cuma nge-handle movement yang kanan kiri tadi itu. Jadi dari modul movement ini kita tinggal cemplungin ke inspektor ini. By the way, mouse aku kelihatan nggak ya? Eh, Kanisa? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi kayak modul movement tinggal kita cemplungin ke sini, karakter kita udah bisa move kanan kiri gitu kan, karena dia udah nge-listen inputnya juga gitu. Terus kalau dia nge-listen di sini kan langsung gitu. Animationnya tapi sayangnya masih membutuhkan reference ke movement gitu. Jadi kalaupun udah dicemplungin gitu modul animationnya, dia tetap butuh reference ke modul movement ini kan. Jadi kayak agak masih coupling gitu lah, masih agak hmm, keterbutuhan gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, misalnya movement apa jamnya dicabut, dia tetap bisa movement gitu. Dan sebaliknya juga kalau movement yang dicabut dan script jamnya masih script animation masih ada, dia masih bisa di animate. Oke. Terus juga lebih gampang kita, tadi cuma anime sama movement ya. Nah sekarang kita coba untuk nambahin jam gitu kan. Kayak logiknya kita cuma di satu script ini aja, di jam kan cuma butuh ngecek lagi grounded atau enggak, sama ngecek sama ngerubah velocity-nya saat jam gitu kan. Udah ini tinggal cemplungin, dia bisa langsung jam gitu kan. Tapi kalaupun mau dicabut, dia jamnya langsung hilang, tapi nggak apa ya, nggak bikin error karena nggak ada reference ke script lain juga gitu. Inilah yang enaknya modular gitu. Jadi gampang untuk copot pasang gitu. Tapi di sini ada kendalanya juga gitu kan, karena semua inputnya di script ini, gimana kalau misalnya nanti kita nggak ada di game state cutscene gitu misalnya gitu kan. Jadi kayak inputnya harus dimatiin saat game state cutscene. Kan agak ribet ya kalau misalnya di setiap update ini dikasih if game state cutscene, di script yang sebelumnya juga dikasih if game state cutscene gitu kan. Nah, jadi kayak modular komponen kayak gini masih agak kurang. Jadi gimana kalau misalnya inputnya kita jadiin satu script aja. Nah, di sini kita namakan namanya jadi centralized modular komponen gitu. Jadi kayak semua yang tadi modular script yang tadi kita cuma jadiin reference kayak gini. Nah, inputnya kita handle di satu script ini sebagai controllernya. Kenapa? Iya gitu. Kenapa begini? Soalnya jadinya kayak menghemat juga karena ini kan mono behavior ya. Setiap mono behavior dia akan manggil update juga gitu. Jadi dengan kita menghilangkan update di komponen-komponen modul ini, kita juga bisa menghemat performance gitu. Jadi dan lebih simpel juga gitu kan, cuma sama kayak tadi sih, kayak cuma public jam, public is grounded gitu, movement sama set animation gitu. Kurang lebih sama kayak yang di atas, tapi kita mempunyai lebih banyak kontrol untuk ngehandle inputnya ini nanti gitu. Jadi kita gampang untuk kasih if statement gitu, kayak if game state-nya cutscene, ya langsung return aja gitu. Nggak usah ngejalanin script-script yang di bawah ini gitu. Nggak usah ngelisin input lagi. Nah, ya yang tadi udah diserain tadi sih, kayak dengan centralized inputnya, jadi pengendalian inputnya jadi lebih mudah, sama script player controller juga cukup mudah dibacakan karena cuma ya itu cuma ada modul movement, modul animator, terus input. Udah nggak ada tambahan-tambahan lain gitu. Semua logic movement atau logic animation kita bisa tambahin di modul-modul ini. Tapi kalau misalnya kita mau nambah lagi gitu kan, kayak misalnya saat jump, kita mau nambah lagi animasi yang lebih gitu, atau span particle, atau tambahin SFX. Nah, di sini kita bisa tambahin modul kayak gini, kita tambahin modul SFX, modul animasi lagi tadi, tapi jadinya di update ini di function yang nge-listen jam ini jadi lebih apa ya namanya, panjang gitu, lebih blocky.
Nah, sebenarnya nggak masalah saat kalau kebutuhannya memang cuma nambahin SFX doang gitu. Cuma kalau udah nambahin partikel, udah nambahin sound effects, udah nambahin macam-macam lagi gitu, misalnya ngedit shader juga, kan jadi akan makin numpuk nih tuh kayak wah referensinya jadi makin banyak banget gitu kan. Kayak agak defeat the purpose untuk kita bikin modular gitu kayak kita pengennya lebih gampang dibaca, lebih gampang dikontrol dan diedit gitu kan. Nah, dari sini kita gimana sih biar lebih modular lagi? Gitu. Inilah kita di saat ini kita menggunakan action sequence gitu. Aku pertama menemukan action sequence ini sebenarnya dari penggunaan plugin-plugin lain juga sih gitu kayak ada di game creator yang paling terbaru ya, ada di Fungus juga dulu. Fungus itu sistem dialog sebenarnya, tapi dia bisa bikin komen sendiri untuk custom gitu. Kayak misalnya saat habis dialog A, kita mau screen shake dulu pakai custom script, habis itu lanjut dialog lagi. Nah, itu Fungus menyediakan fitur itu. Yan Spinner juga kurang lebih sama kayak gitu. Dia juga menyediakan custom action kayak gitu. Kalau yang di GIF ini adalah contoh actions menggunakan game creator gitu ya. Jadi kayak sequence-nya action-action yang tadi itu dijadiin list down kayak gini dan bisa ditunggu complete atau enggak gitu. Jadi kayak wait 1 second ini kan basically ini ya nunggu harus beres dulu gitu. Jadi kayak lebih enak buat menyusun action-nya gitu. Nah, terus kalau mau bikin sendiri gimana sih? Tadi kan aku cuma ceritanya kalau pakai plugin ya. Nah, kalau untuk bikin sendiri sebenarnya relatif mudah ya. Kayak sebenarnya cuma butuh 3 kelas gitu. Kayak butuh base action, butuh sequence runner, sama butuh custom action yang tadi. Nah, gampang banget cuma kayak gini doang gitu. Cuma ada execute sama cancel dengan virtual void ini doang gitu, virtual function gitu kan. Terus kita tinggal implement dan untuk sequencernya kita cuma tinggal nampung list action turunan kelas base action EA ini sebagai list dan kita tinggal nge-run aja run satu persatu gitu listnya tapi kita harus ngecek juga kan action listnya itu dia butuh ditungguin nggak sih makanya di sini kita memakai enumerator gitu jadi kayak bakal ngecekin dulu ini kalau bisa langsung di execute nggak perlu ditunggu kita langsung execute yang bawahnya lagi gitu. Nah, terus kenapa pakai begitu? Nah, jadi kayak misalnya yang tadi itu, kita kan kalau mau jump, jadinya kan harus mau nambahin SFX, nambah nambah modul SFX lagi, nambah modul spawn particle lagi, gitu kan. Nah, kalau di sini kita tinggal cuma butuh tambahin di sequencernya ini gitu loh. Jadi kalau misalnya action jump ini butuh ditambahin SFX, yaudah kita tambahin SFX, tinggal kita drag ke dalam sini gitu, ke dalam listnya. Kalau misalnya mau tambah lagi untuk spawn particle, ya kita bikin lagi modul action spawn particle, kita drag lagi ke listnya ini gitu. Jadi kayak dan karena kita bikinnya kayak gitu, script modul-modul action ini kita dengan mudah di reuse di project lainnya juga gitu. Soalnya karena spesifik banget per function, jadi dia bisa apa ya, bisa nggak tergantung dengan project gitu loh. Kalau misalnya actionnya terlalu apa ya terlalu detail gitu ngurus jam juga ngurus ngurus SFX juga kalau misalnya kita mau pindah mau cabut lagi fungsinya itu kan agak ngedit codingnya lagi gitu kalau ini kita bisa tinggal langsung pakai gitu jadi mempercepat kalau misalnya kalian mau bikin project baru lagi gitu dan em, modul-modul yang kalian udah bikin udah coding bisa langsung kalian reuse gitu. Jadi database script kalian tuh kepake terus dan akan berkembang terus gitu. Nah, ini contoh turunan yang kita mau pakai mau bikin contohnya action jam lagi gitu kan. Kalau yang tadi kan sebelumnya masih yang sama sih sebenarnya pakai yang modul yang sebelumnya, tapi kita cuma tambahin pakai turunan baseaction.ia ini. Kenapa? Supaya kita bisa nge-override parent functionnya yang execute ini gitu. Jadi semua listnya kan akan dengan tipe yang sama. Jadi kita tinggal override ini jadi bisa di list yang sama, tapi fungsinya bisa beda-beda gitu kan.
Sebenarnya codingannya sama, tapi bisa lebih gampang kita copot pasang, bisa lebih gampang kita edit-edit juga gitu kan. Soalnya beneran simple banget ini codingannya. Dan ada juga yang contohnya kalau misalnya harus nunggu gitu kan. Ya numerator kan beneran apa ya disenjatai dengan untuk kita bisa menunggu sampai logic kita beres gitu kan. Kalau ini kan contohnya cuma logic wait for seconds gitu. Kalau misalnya movement gitu kita bisa nunggu dia sampai misalnya kita mau move dia dari X0 ke X30 gitu. Kita tinggal tunggu aja gitu kayak while X-nya lebih kecil dari 30 kita tungguin gitu kan. Sampai dia beres udah execute deh. Tapi kita juga harus kasih kayak kita mau nunggu apa enggak, kita mau wait complete atau enggak gitu. Jadi diberi kebebasan di situ. Nah, ini yang contoh implementasi yang tadi kayak cuma kayak action list misalnya action sequencer aja bikin, habis itu kita mau bikin actionnya mau ngapain gitu. Ini karena contoh yang aku bikin aja, jadi kayak cuma sedikit contoh actionnya. Hmm, ya gitu, tinggal drag aja, tarik ke listnya. Udah tinggal masukin referensinya apa, ini udah bisa jalan gitu. Lupa videonya jalan ya. Tuh, tinggal mau pasang SFX, tinggal pasang referensinya ke sound yang mana gitu kan. Habis itu kalau misalnya SFX-nya setelah muzzle shot-nya, kita mau tambahin lagi SFX yang bullet spawn-nya mau ada lagi tambahan SFX, tinggal tambahin lagi komponen lagi add action SFX, tinggal tambahin lagi ke list-nya gitu. Jadi lebih sangat modular gitu lah, sangat gampang untuk dicopot pasang. Ya paling kalau secara bikin sendiri sampai di situ aja sih gitu. Kenapa aku sangat mendukung untuk bikin bikin action sequence ini ya karena aku pengen banget kita nggak terlalu banyak di ngoding lagi gitu loh kayak lebih bisa fokus langsung bikin langsung animate langsung langsung ngubek-ngubek ini deh kreativitasnya gitu tanpa terlalu banyak mikirin di codingan lagi gitu. Jadi Jadi kelebihannya tuh kalau yang kita bikin sendiri tadi tuh ya tadi sangat modular, sangat mudah kita untuk mau bikin action baru. Terus kalau misalnya susunannya kita kurang suka gitu, misalnya SFX-nya mau diduluin dulu sebelum di spawn bullets-nya tadi gitu. Ya udah tinggal kita drag and drop aja gitu list down-nya, listnya, urutannya, udah beres gitu. Kita nggak terlalu ngoding lagi, nggak perlu ngoding lagi gitu. Terus juga lebih centralized, jadinya actionnya lebih gampang, central controlnya lebih gampang dibaca gitu. Terus kita lebih banyak mengembangkan knowledge base kita di scripting gitu, jadi nggak terlalu apa ya, yang kemarin dibikin bisa langsung dipakai lagi atau diimprove lagi gitu kan. Dan script-script yang action ini juga bisa langsung dipakai di project baru gitu, jadi sama sih. Tapi kekurangannya buat yang tadi adalah em, tidak cantik ya, karena kalau di sini misalnya dilihat di listnya itu tidak kelihatan gitu. Misalnya dia ada dua spawn game object ini kan untuk spawn particle dan spawn bullets gitu kan. Tapi kita nggak tahu yang di elemen nol itu yang mana gitu referensinya gitu kan. Apakah yang pertama ini atau yang terakhir gitu kan. Tidak ada penjelasan lebih apa ya identifikasi yang lebih kelihatan gitu loh. Sebenarnya eh, eh, buat bisa ngelihat kayak gini sih ada plugin lagi sih namanya Odin Inspector gitu kan. Kalau pakai Odin kita bisa kayak nge-inline editor jadi tahu si value-nya ini gitu. Itu salah satu kekurangannya Unity sekarang sih belum bisa nge-serialize turunan kelas kayak gini gitu. Itu sih kelemahan yang pertama dan kelemahan yang kedua ya mungkin karena emang ini eh, cara kita bikin sendiri ya. Mau nggak mau kita cuma bisa pakai komponen ini gitu. Lebih baik sebenarnya kalau kita bisa pakai kelas terpisah sendiri dan tasnya sendiri gitu loh. Jadi nggak usah pakai komponen base lagi gitu. Tapi itu juga lebih impossible lagi buat dijadiin bukan impossible sih, lebih sulit lagi untuk dijadiin list kayak gini karena
yang begini aja nggak diserialize sama Unity, yang kelas lebih nggak diserialize lagi gitu. Jadi makin nggak bisa di drag and drop lagi gitu. Jadi emang membutuhkan skill editor yang lebih lebih mumpuni lah buat bikin cantik gitu kan. Nah, tapi mungkin aku kayak sedikit jualan juga. eh aku pakainya sebenarnya game creator kan. Dan di game creator sebenarnya udah menerapkan itu gitu. Jadi di game creator tuh, aku kalau contoh begini kelihatan gak ya? Jadi dia actions-nya tuh ini tuh semua based on class gitu loh. Jadi eh udah di editor drawing sama mereka gitu loh. Dan mereka udah kayak sedia cukup banyak actions actions yang cukup basic gitu dan modular untuk bisa kita langsung pakai gitu. Ini tapi plugin berbayar ya. Aku kayak cuma cerita sedikit aja kalau misalnya mau yang lebih cantik gitu, nggak mau bikin sendiri action sequence-nya gitu. Terus ini adalah contoh gimana kalau aku menerapkan action sequence ini di UI gitu. Di sini tuh aku cuma ngoding cuma dua hal sih. Aku cuma punya main menu controller sama base UI window. Agak sama kayak tadi, base UI window ini cukup modular, jadi kayak cuma ada function ini doang, cuma ada open window sama close window gitu kan. Dengan actions ini adalah action sequence-nya si game creator. Terus di main menu controller aku juga cukup simple, ini cuma untuk pindah eh, si bolak-balik settings, credits dan main menu. Cuma gini aja, tinggal nunggu close window, nunggu open window gitu. Cuma ya gini-gini aja gitu. Cuma nunggu nunggu close, nunggu open. Dan ya ini em, cukup modular gitu kalau misalnya mau nambahin SFX, mau ngerubah alpha value-nya, mau ngerubah durasi animasi fade out canvas panelnya ini juga lebih gampang gitu kan. Tapi kalian tidak perlu mungkin tidak perlu kontrol panelnya, kontrol main menu controller mungkin harus dibuat lagi. Tapi base UI window-nya bisa kalian pakai terus-terusan gitu loh. Jadi nggak terlalu sulit untuk ngebuat UI, tinggal kreativitas kalian aja mau dianimasin kayak gimana UI-nya atau mau dikontrol seperti apa UI-nya gitu. Ini cuma ini adalah contoh kalau pakai canvas apa? Canvas group doang ya. Jadi cuma ngerubah alpha sama ngerubah interactable sama block request-nya doang gitu. Ini tadi apa sih credits ya? Ini saat show credit dia cuma oh iya. Dan kita juga cukup gampang untuk mau bikin custom script sendiri. Kalau misalnya yang di ini kan dia terlalu modular ya. Jadi buat alpha sendiri, buat interactable sendiri, buat block request sendiri. Nah, cukup gampang kalau kita mau buat custom script untuk bisa langsung tiga-tiganya gitu. Ini contoh contoh script actions-nya gitu. Kalau dia actions-nya namanya instruction dia. Tapi konsepnya sama sih kayak yang action sequence yang tadi aku jelasin gitu. Jadi bakal lebih gampang untuk custom modular script gini lah gitu. Ini aku pakai Dutwin. Mungkin kalau yang agak awam kurang paham mungkin ya aku cuma kasih lihat aja dulu ya. Sorry sorry. Oke, paling aku cerita di situ aja sih sama ya begitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Oke, terima kasih banyak Kak Dani. Sama-sama. Oke, teman-teman. Tuh, daging banget katanya Kak. Wow, emang ya teman-teman. Walaupun singkat, tergolong singkat ya teman-teman. Cuma ilmu yang disampaikan semoga sangat bermanfaat. Oke, berarti kali ini aku bisa langsung buka sesi Q&A ini ya Kak Dani. Boleh silakan. Kira-kira Kak Dani prefer teman-teman untuk raise hand atau gimana nih Kak? Kayaknya raise hand ya, biar seru nggak sih Kak Dani?
Aku ikut yang punya acara jadi. Waduh, kan ini acara bareng-bareng nih Kak. Oke teman-teman yang mau bertanya langsung sama Kak Dani mungkin bisa langsung raise hand. Karena jarang banget kesempatan bisa ngobrol dan bertanya langsung ya sama narasumber yang keren-keren abis. Ayo teman-teman, mungkin tim dari Kotlab operator bisa bantu ya. Mungkin aku agak keselip siapa yang raise hand gitu. Takutnya aku keselip. Ini sejauh aku melihat sih belum ada yang raise hand ya. Jangan sampai aku yang raise hand sendiri teman-teman. Kan agaknya masa aku yang eh, mewadahi teman-teman, aku yang raise hand juga nih. Oke, sambil kita menunggu, aku lihat dulu. Oh, di sini ada yang nanya nih Kak di kolom chat. Izin punten. Oh, ini nanya live Zoom ya. Ini dari Kak Azriel. Ingin tanya Kak, jika menggunakan modular apakah mempengaruhi performnya banget? Apakah udah dijawab ini pertanyaannya Kak Dani? Belum sih. Tadi nanya udah dijawab atau gimana? Iya, apa udah dijawab pertanyaannya? Kalau belum, monggo Kak, silakan Oh langsung iya, dijawab saja. iya jawabannya mungkin agak cukup tergantung ya karena kita tujuan modular iya ingin memaintain performance juga, tapi yang lebih utamanya adalah gimana kita bisa nge-maintain projectnya lebih gampang dan lebih cepat juga gitu kan. Jadi kalau kita bikin modular kayak gini, kita lebih gampang buat copot pasang dan lebih mengurangi konflik juga gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bikin modulnya berat anyway gitu, banyak perhitungan, banyak banyak menggunakan resource, ya akan tetap nge-lag juga gitu. Tapi jadinya saat itu terjadi, kita akan lebih gampang untuk pinpoint, oh di modul yang ini nih beratnya gitu. Jadi lebih gampang kita untuk ngebenerin performance isu tersebut gitu. Gitu sih. Mungkin jawaban aku begitu. Oke, tadi yang nanya siapa ya? Kak Azriel, apa pertanyaannya terjawab? Masih ada nggak nih ya? Kak Azriel, siapa nih? Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya. Kalau gitu aku bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari kata Fikri. Halo Kak, bisa on mic nggak nih kira-kira? Biar rame aja gitu. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kata Kak Azriel nih, Kak Dani. Sama-sama. Kata Friki bisa gak nih on mic atau terkendala? Kalau terkendala aku baca aja deh. Katanya Kak, pertanyaannya, enak pakai VSM atau modular? Kira-kira apa kekurangan VSM Kak? Monggo Kak Deni, silakan dijawab. FSM atau modular ya. FSM beda beda cerita lagi sih. FSM kan dia basicnya state ya. Jadi lebih banyak apa ya kayak yang diurus sama state itu biasanya. Tapi kalau misalnya state-nya sedikit pun jadi agak kenapa juga pakai FSM gitu. Biasanya FSM lebih ke buat action karakter yang lebih apa ya, yang eh, mengunci gitu. Jadi kalau emang udah lagi di state itu kan yang di state lain nggak dijalanin gitu ya. Tapi apa ya, kalau pakai FSM lebih lebih sulit lagi untuk programmer baru juga sih dan lebih sulit juga untuk kita pakai FSM yang kita pakai di game A untuk dipindahin ke game B. Kecuali emang serupa banget gitu kan. Jadi kalau dibilang enak pakai FSM atau modular, kalau aku pilih modular. Karena aku lebih bisa langsung reuse lagi, mau pakai kayak gimana, mau mau setting actions-nya kayak gimana gitu. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya emang butuh FSM bisa digabung juga sih. Kayak misalnya di saat FSM-nya masuk state-nya, kita menjalankan action sequence state yang udah kita bikin gitu. Jadi FSM-nya sendiri bisa kita bikin lebih modular juga gitu dengan action sequence ini gitu. Gitu sih. Oke, gimana kata Fikri? Apa terjawab pertanyaannya? Bisa dibalas aja nih Kak lewat kolom chat. Apa sudah terjawab atau belum? Oke, kalau gitu aku mungkin next ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Kak Surya.
Dia bilang nggak nemu tombol raise hand. Nanya aja langsung ya, Kak. Apakah action sequence ya cocok dipakai untuk develop bersama tim? Karena aku buat sendiri dan benar setiap fungsi aku buat lagi dan lagi. Kak Deni, apa pertanyaannya dapat ditangkap? Iya, aku jawab ya. Oke. Jadi iya emang memang tujuannya itu sih aku kayak ingin memperkenalkan action sequence ini lebih banyak dikenal orang juga karena emang mempermudah dalam pengerjaan dalam satu tim gitu karena secara codingan akan jauh lebih sedikit konfliknya karena emang ya chance-nya sekecil itu gitu. Tapi kalau secara project mungkin kalau misalnya bermain dengan prefab gitu kan tetap bisa terjadi konflik saat kita nge-edit actions-nya apa tapi yang lain juga ngedit actions itu juga gitu. Jadi bisa konflik di prefab-nya malah. Tapi untuk script-nya akan jauh lebih gampang di-maintain sih. Gitu. Apakah ini sangat cocok dipakai? Iya. Gitu sih, cocok sih. Cocok cocok banget harusnya gitu. Oke, gimana nih Kak Surya? Oh, oke, baik, terima kasih katanya Kak. Ayo teman-teman yang lain, apa ada yang mau bertanya lagi? Oh, di sini ada yang resen. Ada dari Kak Iki. Halo Kak Iki. Halo Mas Dani, Kak Nisa, halo Mas Dani. Izin Iya. bertanya, Halo, Silakan, silakan. boleh diajukan aja pertanyaan ini. menurut Mas Dani, skill apa yang wajib dikuasai untuk mulai menerapkan action experience di Unity ini? Skill gimana ya maksudnya? Ya, skill dasarnya Mas, yang untuk harus dikuasain. Ya, pemahaman apa aja yang harus Skill pemahaman yang harus ditahuin ya mungkin pertama harus tahu juga Unity life cycle-nya itu kayak gimana. Jadi kita bisa lebih bijak untuk menaruh actions kita mau dijalanin di saat apa gitu. Kemungkinan kemungkinan besar sih actions ini kita akan lakukan di buttons atau input input listener gitu sih ya. Tapi tidak apa sih bahasanya. Tapi mungkin juga dipakai saat start juga gitu kan. Misalnya kalau kalian mau inisiasi scene-nya, mau beres-beres scene-nya, mau menggunakan action sequence ini juga gitu. Jadi bisa dengan mudah ngerubah-ngerubah gimana cara kalian nge-init scene dengan manggil actions-nya ini di dalam start itu kan. Jadi ya pertama harus tahu juga dari life cycle ini gitu. Yang kedua harus lebih, kalau misalnya mau bikin sendiri ya, coba lebih ini sih antara lebih mempelajari coroutine ya narrator atau ya mempelajari task gitu soalnya eh, ada kemungkinan juga karena memanggil actions yang berkali-kali atau memanggil dua actions yang paralel tapi menggunakan referensi yang sama gitu jadi ada konflik di scriptingnya itu juga gitu loh jadi kayak harus tahu script mana yang kalian panggil dan apakah action sequence-nya itu kalau bisa action sequencernya itu kalian tambahin boolean dia sedang running atau enggak untuk mencegah em, dia kalau lagi running ya jangan dipanggil running lagi atau kalau emang kalian mau paksa running lagi cancel dulu korotin-korotin yang sedang dijalankan atau tas-tas yang sedang dijalankan supaya codingan kalian bisa lebih aman gitu. Jadi untuk action sequence ya itu aja sih kayak life cycle sama coroutine sama kalau di unit yang baru pelajarin tentang task gitu. Tapi kalau misalnya nggak pengen terlalu mempelajari tiga itu lagi, ya beli game creator gitu sih. Gimana? Oke, Kak Teguh? gimana? Oke Mas, mungkin sekali lagi Mas untuk pemula tuh sumber belajar favoritnya apa Mas? Untuk sumber pelajar yang untuk pemula-pemula. Untuk pemula sumber belajarnya ada di aku promosi juga mungkin bisa ikut bootcamp juga di sini gitu. Kita banyak akan mengajarkan gimana kalau buat pemula untuk mengolah Unity gitu kan dan basic scripting. Tapi kalau misalnya mau otodidak juga sebenarnya udah banyak sih tutorial di YouTube ya. Ada Breakis. Breakis itu udah paling top lah, udah paling semua Unity programmer eh, banyak yang kiblatnya ke Breakis gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau lebih detail lagi, aku mungkin nanti bisa share link-link YouTube yang apa ya, yang cukup
bisa untuk belajar pemula juga sih. Tapi kalau yang aku langsung ingat di kepala, aku ingatnya Breaky sih. Oh, kalau Indonesia mungkin ada channel teman aku namanya Satria Game Dev gitu. Oke, gimana Kak Terima kasih. Teguh Rizky? Apa terjawab Oke, terima pertanyaannya? kasih ya Bang Dani. Ya, sama-sama. Oke, berarti tadi jawaban Kak Dani itu bisa ikut bootcamp juga ya Kak? Salah satunya untuk para pemula nih, yang penasaran bikin game itu kayak gimana. Bener nggak Kak Dani? Iya dong. Iya teman-teman, eh, di sini kita lanjut ya Kak. Ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat. Ada dari Kak Sultan Radi. Izin bertanya Kak, mungkin agak di luar topik Unity Development. Dari pengalaman Kak Dani, apa sih kesulitan ketika mengupload game dan memasang iklan di dalam game Kak? Silakan Kak. Ini kalau iklan berarti aku anggapnya Play Store ya. Aku nggak pernah nge-upload ke Apple sih. Jadi aku jawabnya Play Store ya. Kalau kesulitan nge-upload di Play Store, em, mungkin kalau aku ngerjain gamenya buat orang gitu. Kalau aku mau pakai Unity Ads, aku harus masukin dulu sebagai member atau manajer projectnya di Unity Service-nya dulu gitu. Jadi kayak tektokannya agak lama. Soalnya aku buat ngedapetin key untuk ngekonekin ads dan ini ads ya? Ads atau IAP sih? Atau ads, iya. Key ads-nya juga ada harus dari Unity Service itu sendiri gitu kan untuk dipasang lagi untuk nanti di auto konekin ke Unity editor kita menggunakan Unity Service-nya itu. Jadi paling itu sih aku yang kesulitannya. Tapi aku terakhir emang jujur untuk mobile game aku terakhir lebih ke ngemasang IAP sih. Aku kayaknya udah lama banget nggak megang masang ads ke mobile game, jadi tidak bisa terlalu banyak jawab untuk situasi scripting masang ads untuk saat ini gitu. Itu. Oke. Nah, gimana Kak Sultan? Apa terjawab pertanyaannya? Oke, sepertinya terjawab. Ada selanjutnya pertanyaan dari kanal Val Ashab. Izin nanya Mas Dani, tadi kan disampaikan kalau kelemahannya action module itu kalau ditambahkan ke list modul, tadi nggak benar-benar ke-identify secara spesifik modul scriptnya yang mana, kecuali pakai Odin. Nah, misalkan diterapkan ke project yang skopnya menengah besar, kira-kira best practice-nya seperti apa tanpa Odin agar nggak terlalu berantakan? Atau ada alternatif modular programming lain selain action script ini yang lebih applicable? Terima kasih sebelumnya. Silakan Kak Deni. Oke, oh ya bagus banget pertanyaannya. Em, ya memang agak sulit karena yang tadi nggak kelihatan kan kayak mana script apa script in-spawn game object itu mana yang dipanggil di dalam list itu. Aku paling cuma ada satu solusi ini sih kita bikin satu actions yang untuk bisa ngejalanin actions lainnya gitu. Jadi kayak contohnya ada di aku coba buka ya. Aku udah bikin contohnya sih. Demo-demo. Ya jadi paling enak paling dipisahin gitu ya. Ini kan kita tadi action sequence-nya ada di dalam satu variable ini doang kan. Nah, jadi actions-actions ini jadi dipisah di per game object lagi gitu, supaya lebih gampang ngebedainnya dan lebih apa ya, nggak listnya juga nggak semakin panjang dan komponennya sampai bawah banget gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi lagi sebagai kayak gini, misalnya action jump lagi, jam satu lagi gitu. Terus di sini aku lupa aku udah bikin. Nah, kita bisa manggil actions yang di bawahnya ini gitu, terusannya ini gitu. Tinggal tambahin lagi ke dalam ini. Ini salah satu solusinya hacking banget gitu sih. Tapi ya kalau karena ini bikin sendiri juga, ya kelemahannya itu sih. Aku juga nggak terlalu jago ya bikin codingan editor dan inspektor ini. Jadi aku solusinya baru ada itu doang gitu. Pertanyaannya ada dua ya. Iya Kak, ada alternatifnya nggak Kak katanya tuh? Alternatif modul selain action script ini yang lebih applicable. Em, ya paling yang contoh yang di awal itu juga sih. Jadi kayak
kita bisa modularnya jadi jangan terlalu modular juga gitu kayak yang contoh di atas tadi gitu kan kayak misalnya buat modul jam kita udah manggil modul animation juga di sini nggak ada. Jadi langsung dimasukin aja ke dalam satu modul jam ini udah manggil animator juga buat nganimate gitu. Jadi ya modularnya dikondisikan lagi gitu. Jadi nggak terlalu satu function doang nggak masalah gitu. Jadi sesuai kenyamanan kalian ngodingnya juga kayak gimana sih sesuai kenyamanan ngedesain sistem action kalian maunya yang kayak gimana gitu. Jadi jangan jangan emang iya bagusnya satu function juga cuma ya ini kan salah satu paradigma aja gitu. Jadi tergantung kalian mau dipergunakan kayak gimana biar lebih sesuai dengan project kalian juga gitu dan kenyamanan kalian untuk ngedesain gamenya gitu. Oke, gimana nih Kak Noval? Apa pertanyaannya terjawab? Tadi soalnya Kak Dani ngejelasinnya udah rinci banget nih. Kira-kira. Oke, semoga Kak Noval masih ada di room ini ya, karena sayang banget pertanyaannya. Oh, oke, sip. Terima kasih kalau kayak gitu. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Kamu Hami Jauza. Kak izin bertanya, untuk laptop dengan spesifikasi rendah, apakah bisa menggunakan Unity untuk membuat game 2D? Kira-kira Unity versi keberapa ya, Kak? Silakan Kak Dani. Waduh, aku agak bingung juga sih kalau hardware ya. Em, tapi Unity kayaknya paling paling kalau misalnya mau untuk publish ke Play Store ya at least ya kayaknya minimal 2018 2019 sih saat ini soalnya kayak untuk Unity Edge-nya tuh udah berbeda banget dari yang 2017 ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya secara spek, em, mungkin aku nggak bisa jawab spek laptopnya yang kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin Unity kalian lebih enteng, kalian bisa juga nge-remove package-package Unity gitu. Jadi aku nggak tahu sih di 2018 sudah ada apa enggak. Tapi kalau di yang terbaru gini, misalnya yang di project aku ada package-nya ini gitu. Ini adalah package-package yang terinstall gitu kan. Kalian bisa beberapa bisa kalian remove gitu. Jadi untuk bikin lebih ya aku remove-nya mati semua. Gagal dong aku. Nah, misalnya ini bisa di-remove gitu kan. Beberapa collection-nya bisa di-remove gitu. Untuk bisa apa menyesuaikan unit kalian biar lebih entengan sedikit lah gitu untuk dibuka gitu kan. Jadi yang benar-benar kalian nggak butuh package-nya bisa kalian remove gitu sih. Tapi kalau untuk hardware, hmm, aku serahkan kalian untuk sesuaikan dengan budget sih. Jadi aku nggak bisa terlalu jawab minimal requirement kayak gitu. Gitu sih. Thank you. Oke, berarti tadi sekitar 2000 berapa, Kak? 19 ya? 2018 sih kayaknya. Oh, masih aman ya. Mm-mm. Oke. Semoga terjawab ya. Oh, mana nih, Kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak, katanya. Oke, kalau gitu, aku lanjut langsung ke pertanyaan Kak Azriel. Ingin tanya, Kak, mungkin juga sedikit melenceng. Untuk sistem achievement di Steam, itu sistemnya bagaimana ya, Kak? Sistemnya bagaimana? Ya tinggal implement Steam API, panggil unlock achievement-nya di API-nya. Aku ya harus harus dengan codingan sih aku kayak ngasih contohnya. Dan aku kayaknya project-nya yang cukup apa ya? Bukan project aku sendiri, jadi aku tidak berani untuk nge-show coding ininya, project-nya gitu. Tapi ya ada kok ada API-nya gitu, tinggal pakai API-nya dia udah ada library-nya, tinggal kita import ke Unity. Ntar dari library-nya itu ada function-nya dari Steam API-nya unlock achievement, terus achievement ID yang udah kita set di Steam page kita, Steam workshop kita gitu sih. Mungkin segitu aja aku bisa ngejawab untuk nge-unlock achievement di Steam. Oke, gimana nih Kak Azriel? Apa pertanyaan terjawab? Masih ada nggak ya Kak Azriel di room ini? Oke, semoga terjawab ya. Mungkin lagi terkendala jaringan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mahmuda Al-Kadri. Ini pertanyaannya agak panjang nih Kak Dani. Aku bacanya agak pelan-pelan mungkin ya. Supaya bisa kita cermati. Mohon maaf bertanya di luar konteks. Mau nanya, setiap pembuat game itu kekurangan dari aset kayak background layar dan lain-lain. Jadi dulu pakai aset kayak balok dan lain-lain.
Pernah pakai aset dari yang 3D, tapi rata-rata Unity-nya beda versi dari tutorial. Nah, sekarang saya lihat di Unity udah mulai mengikuti engine Unreal Game. Saya lihat versi Unity di codingannya itu kayak puzzle atau garis ditarik jadi codingannya jadi sedikit. Inti dari pertanyaan saya, apa beda versi juga berpengaruh atau emang ada fitur Unity yang premium atau atau saya salah langkah dalam tutorial. Terima kasih. Monggo Kak Dani. Oke, kalau di compare sama Unreal secara grafik ya, itu beda ya. Kalau di Unity, kalau emang yang grafiknya pengen menyaingi ke Unreal, itu beda, apa sih namanya, beda pipeline renderingnya gitu. Jadi, kalau untuk menyaingi grafiknya Unreal, di Unity dia ada namanya HDRP, High Definition Render Pipeline gitu. Jadi emang agak bedanya di situ. Kalau emang ngincarnya yang grafiknya lebih apa ya, lebih high end gitu, lebih kayak Unreal gitu. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan selanjutnya yang kayak garis ditarik-tarik jadi node itu, kalau di Unreal itu kan namanya blueprint ya. Jadi emang sistemnya mereka visual scriptingnya begitu. Aku jujur belum pernah gitu pakai Unreal dalam juga, jadi nggak bisa ngulik cara ngodingnya atau ngeditnya gimana. Tapi kalau misalnya yang di Unity, setahu aku yang bisa ditarik-tarik kayak gitu adalah bolt, iya boltnya Unity gitu. Aku sih kurang nyaman sih kalau pakai bolt, soalnya kayak apa ya, udah terlalu nyaman di life cycle-nya secara codingan gitu loh. Jadi aku lebih nyaman untuk ngoding di script kayak gitu. Soalnya kayak aku takut sih kalau pakai bolt jadi kayak satu belajar ulang lagi. Aku males ya. Kedua, aku takut kayak salah salah paham dan harus kayak ngerubah paradigma lagi gitu loh. Kayak yang ini kayaknya aku lebih nyaman dipakai yang ini gitu, nggak terlalu pakai visual scripting yang di bold. Ini hitungannya visual scripting juga sih, cuma setidaknya lebih nyaman di coding gitu, lebih nyaman untuk bikin custom codingannya, dan flow-nya juga aku bisa kontrol dengan lebih mudah gitu sih. Kalau salah langkah dalam tutorial, eh, ya kalau compare-nya sama Unreal kayak gitu, ya mungkin iya salah sih kayak tergantung sih kamu mau belajarnya gimana gitu. Kalau emang mau belajarnya 2D yang enteng gitu, yang untuk dibikin ke mobile ya of course pakai Unity kayaknya pilihan yang lebih bijak gitu. Tapi tidak tidak bilang kalau di Unreal nggak bisa 2D ya. Di Unreal juga bisa 2D gitu. Cuma ya jangan disamakan belajarnya dengan Unity gitu. Sangat berbeda engine-nya gitu. Oke, baik terima kasih Kak. Gimana Kak Mahmuda? Apa pertanyaan yang terjawab? Karena Kak Dani tadi rinci banget nih jawabnya. Apa masih ada di Oke, terima kasih Kak. Oke, aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Delvan Ramadan. Izin bertanya Kak, untuk ya, dari contoh tadi dipakai buat UI sama action, tapi saya berpikir semua itu masih enak langsung aja dari sudut pandang saya. Mungkin bisa kasih contoh penggunaan terbaik buat action sequence itu apa? Apakah bagus buat animasi atau suara? Silakan Kak. Oke, ini juga pertanyaannya bagus sih. Kenapa aku sangat mendukung action sequencer ini? Soalnya karena yang tadi aku contohin plugin yang aku tiru adalah sebenarnya plugin yang lebih fokus ke dialog. Si Fungus sama Yarn Spinner itu sebenarnya mereka lebih fokus ke dialog gitu. Jadi karena aku nge-copy ini, tentu aku juga bisa memakai sistem ini buat dialog. Jadi tiap tiap action ini aku bisa bikin custom dialog value gitu, kayak misalnya karakter A dialognya ini, karakter B dialog ini, dan karena dialog udah pasti sequence dong, udah pasti list gitu kan. Jadi aku bisa dengan gampang untuk bikin dialog gitu. Dan kenapa dialog itu apa ya? Dan contoh kenapa pakai dialog itu enak di list, karena list ini kita bisa generate sendiri juga gitu. Jadi kayak misalnya kalian udah punya JSON dialognya gitu dari Google Sheet gitu. Aku dengan gampang ngedownload JSON dari Google Sheet ini sebagai database-nya aja. Nah, aku akan nge-generate misalnya aku punya
namanya note, satu blok note gitu untuk dialog gitu kan. Dialog misalnya intro intro prolog gitu kan. Udah ada 5 dialog, tapi di situ aku juga bisa pakai custom apa ya, custom parameter untuk memanggil di sela-sela dialog aku pengen manggil SFX, di sela-sela dialog aku pengen manggil kamera shake kayak gitu-gitu. Aku bisa dengan mudah menggunakan action sequence ini gitu. Jadi tinggal aku bikin apa sih namanya translator yang gitu dari JSON, bikin list komponen ini, add komponen ini, habis itu masukin ke list lagi, add komponen dialog lagi, masukin komponen lagi gitu. Jadi aku nggak harus set satu-satu lagi kayak gini, aku bisa langsung generate. Itu sih kayak yang apa ya, keunggulan terbesar yang aku rasa paling bisa di-apply ke action sequence gitu. Jadi bisa di apa sih namanya dicatat ke JSON atau parameter lain gitu. Jadi nggak harus di setup di scene kayak gini gitu. Tapi kalau buat yang emang fix kayak UI yang kayak tadi gitu ya, ya langsung di sini aja nggak masalah gitu. Tapi bisa juga dari action yang UI itu mau ditranslate ke JSON gitu untuk di save gitu. Ya bisa juga gitu. Dan karena bisa di save ke JSON, of course jadinya bisa misalnya kalian mau ngedit codingnya langsung on the go gitu kan. Misalnya di main menu ini kita kan actionnya udah download nih dari JSON kita gitu. Kita mau nambahin SFX itu, oh yaudah kita tinggal ngerubah JSON database-nya itu gitu. Actions-nya di kan karena actions-nya udah dicatat di database kita di Google Sheets kita tinggal bisa tambahin line lagi gitu dan di setiap game ini mulai kita bisa langsung download JSON terbaru gitu. Jadi itu sih paling keunggulan action sequence yang paling paling apa ya? Paling unik menurut aku gitu. Oke. Bagaimana Kak Azril? Yang nanya siapa? Aku sampai bingung nih yang nanya siapa. Oh, Kak Si Delvan ya tadi. Delvan bukan? Iya. Gimana Kak Delvan? Apa pertanyaan terjawab? Oh, nih ada jawaban Kak Dani. Katanya sekarang ini juga kebetulan saya lagi nyoba implementasi Yarn Spinner buat dialog Mhm. di gamenya. Jadi penasaran aja kalau buat action screener custom itu dibuat buat apa aja. Makasih Kak, katanya. Oh, Oh, berarti lagi em, proses juga nih. oh iya, aku dulu eh, agak hybrid juga ya di yang pas pakai yang spinner aku juga pakai game creator juga gitu yang action sequence gini. Jadi ya macam-macam sih tergantung kebutuhan gitu. Cuma kalau misalnya ditanya yang aku pakai apa, kebanyakan sih yang berhubungan dengan dialog, logic dan variabel yang aku bikin custom-customnya itu ya. Jadi kayak misalnya di Yarin itu kan dia bisa kita tambahin custom comment gitu kan. Misalnya habis dialog ya itu aku tambahin komen. Misalnya ada efek post process ganti gitu misalnya atau enggak manggil manggil event yang ngeplay audio apa gitu itu mungkin udah ada ya bawaan ya mungkin bisa ditambahin gitu atau nge-spawn partikel lagi gitu kan jadinya ya ya custom gitu. Em, kalau dipakai buat apa ya buat apa aja tergantung kebutuhan sih aku nggak bisa terlalu pinpoint apa aja gitu loh itu sih semoga menjawab sih jawaban aku agak agak half es sih gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Deni. Ya, sepertinya respon dari Kak Delvan positif nih, artinya terjawab Kak Deni. Oke, aku langsung next ya Kak. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman. Ada dari Kak Azril nih nanya lagi. Katanya action screener itu biasanya digunakan pada bagian apa aja Kak? Player saja Kak? Atau biasanya menggunakan action screener? Monggo Kak Deni. Sequencer kak. Oh ya, itu. Action Sorry ya Kak. sequencer Sequence. biasanya digunakan pada bagian apa saja player saja kah ya kalau tadi kan udah aku kasih contoh untuk UI ya gitu jadi bisa dipakai di UI. Tadi aku juga udah cerita bisa dipakai buat bikin dialog juga dan misalnya ada misalnya untuk apa actions game mungkin bisa bikin movesets-nya juga dipakai pakai actions gitu. Jadi kayak untuk play animasi apa, untuk nge-spawn hitbox-nya kayak gimana, atau ngehidupin hitbox-nya, damage-nya berapa gitu kan bisa di-set langsung di action sequence ini gitu juga. Ini kan udah ada value
yang bisa diedit-edit gitu kan. Gitu. Terus biasanya digunakan pada bagian apa saja? Nggak bisa di ya gitu sih karena ini modular. Jadi ya nggak ada biasanya, benar-benar tergantung kebutuhan yang kamu butuhkan di project kamu gitu. Gitu sih. Jadi ya jawaban aku mungkin kayak gitu aja. Oke, bagaimana Kak Azriel? Apa pertanyaannya terjawab? Ini teman-teman nggak ada yang mau open mic ya buat nanya gitu. Di sini ada Kak Divi sama Kak Khalil Ahmad. Mungkin boleh nih. Ada Kak Mahmuda juga nih mau nanya lagi. Ayo dong teman-teman. Boleh untuk on mic juga ya Kak Dani. Sebetulnya nggak ada larangan nih teman-teman. Biar meeting room kali ini juga agar lebih ramai gitu ya. Mungkin Kak Devi. Halo Kak Devi. Halo Kak. Oke, pertanyaannya boleh langsung disampaikan aja nih Kak kepada Kak Deni. Silakan. Oh iya, izin bertanya ya Kak. Tadi kan bahas Unity itu ada packaging yang bikin berat kan ya. Dulu saya bikin game dan itu buildingnya berat banget. Nah, gimana sih tips and trick buat ngebuild game itu biar nggak terlalu berat? Build-nya buat Kayak apa gitu ya sih. kalau boleh tahu? Ngebuild misalnya kan dari Unity ke Android misalnya atau Hmm. eh, kayak ngebuild dari Unity jadi aplikasi game. Oh, jadi exe ya? Iya, Hmm, kalau build yang bikin lama ya udah pasti aset yang dipakai sih. Jadi kayak misalnya makin banyak aset ya buat nge-packagingnya juga akan lebih lama udah pasti gitu kan. Audio-audio apalagi gitu. Jadi kalau misalnya emang lama banget, emang perlu dicekin lagi di project kalian tuh ada pertama pluginsnya apa aja gitu. Terus aset kalian segede apa juga gitu kan. Soalnya kayak misalnya kalian cuma ada aset gambar kecil tapi kalian set import settingnya ternyata tidak sesuai dengan ininya gitu, size-nya gitu kan. Itu perlu dicek juga. Dan untuk misalnya meningkatkan build size juga gitu, bisa coba pakai spread atlas juga gitu. Jadi biar lebih apa ya nggak kesebar gitu lah. Jadi kayak lebih menghemat untuk draw call dan performance juga gitu. Tapi kalau emang misalnya build-nya berat banget, aku sih akan menyarankan harus install namanya build report sih. Aku lupa, tapi dia berbayar atau enggak. Supaya pertama bisa ngecek aset mana yang gede-gede gitu. Jadi bisa kalian handle biar entah dipakai spread atlas kah, entah size emang dikecilin kah gitu. Tapi kalau misalnya emang masih berat lagi ya harus cek ini lagi sih script base sama pluginsnya juga gitu. Soalnya ada juga yang apa ya kayak library-nya cukup berat untuk misalnya di-convert gitu kayak dari si Cap ini kan kalau misalnya masuk ke Android ya dia kan di-convert lagi gitu kan ke aku lupa convertnya kalau dengan apa pokoknya di-convert dulu lagi nggak pure C# gitu baru dimasukin ke Android package itu kan. Jadi mesti dicekkan lagi kayak assembly kalian tuh ada apa aja gitu yang script. Mungkin agak susah ya kalau ini. Harus yang programmernya udah lumayan ini juga sih udah banyak ngotak-ngatik gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya yang di web aku juga nggak tahu kenapa web berat ya. Dia harus nge-convert lagi ke Node.js kayaknya. Node.js-nya agak lama gitu dan harus di install beberapa plugins juga gitu. Pluginsnya yang plugins di Windows-nya gitu ya. Paling jawaban aku segitu sih. Jujur aku juga tidak terlalu mengerti banyak itu cara Unity nge-compile build-nya dalamnya kayak gimana aja gitu. Aku lebih ke game programmer-nya gitu. Jadi kayak belum terlalu ngulik ke kenapa build-nya lama gitu. Tapi aku lebih mengulik gimana bikin build-nya lebih kayak performance di running di APK-nya gitu, running di build-nya. Aku lebih banyak kerja di situ sih. Mungkin aku segitu Oke. aja jawabnya. Gimana Kak Devi? Apa terjawab pertanyaannya? eh, terjawab sih Kak. Boleh satu lagi Kak? Iya, sok mangga. Eh,
kalau misalnya script itu kira-kira memperbesar size dari si gamenya juga nggak ya? Tidak terlalu banyak sih, kayak script tuh paling 1 KB 2 KB doang, bahkan kalau ratusan pun juga paling berapa puluh KB. Jadi em, kalau secara file size-nya doang enggak, tapi kalau secara ngodingannya mungkin bisa memperberat, kayak misalnya di update kalian manggil get komponen terus, itu kan akan memberatkan banget ya gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu di update butuh variabel, sebaiknya variabelnya udah di declare sebelum di update gitu. Jadi lebih ke gimana cara-cara kalian nge-setup codingannya lagi sih. Kalau misalnya ngomongin script untuk ke eh, mempengaruhi ini ya, size, enggak size sih itu, performance itu. Kalau secara size sih enggak sih, enggak terlalu. Performance mungkin nih ya, mungkin mempengaruhi. Bagaimana Kak Devi? Oh iya, Kak. Sudah, terima kasih, Kak. Oke. Sama. Selanjutnya ada dari Kak Holil Ahmad. Halo Kak Holil, apa bisa on mic untuk bertanya langsung? Masih standby nggak nih? Oke. Kayaknya nggak standby nih. Aku bacain aja ya Kak Dani pertanyaannya. Cara ringan build ke Android. Oh, tadi sebenarnya udah include pertanyaan Kak Devi ya Kak Dani? Agak sedikit berbeda sih, ini dia Oh, oke. spesifik ke 3D soalnya. Oke, boleh. Sok, mangga dijawab Kak. Ya, kalau ke 3D, of course yang pertama adalah poly count ya. Poly count udah pasti sangat berpengaruh ke build yang di Android secara performance ataupun size gitu. Mungkin size nggak terlalu beda beberapa mega doang gitu. Cuma performance sangat-sangat berpengaruh dengan poly count. Terus juga yang perlu dilihat kedua adalah ya ininya sih draw call dan material atlasnya gitu, tekstur atlasnya gitu. Jadi kalau emang draw call-nya besar ya otomatis kalian akan butuh pakai tekstur atlas gitu supaya mengurangi draw call-nya juga gitu supaya lebih performance juga. Jadi itu dua, terus ya yang ketiga ya logiknya lagi diperhatiin gitu di update kalian ada yang kayak tadi misalnya nge-declare variable terus, nge-get komponen terus gitu. Itu kan udah pasti bikin berat juga gitu. Itu harus coba cek juga di profilernya ya, di analisis profiler. Kayak harus ngecekin lagi kalian CPU usage kalian di pas di build di Android-nya gimana gitu. Lihat tuh yang bikin FPS-nya drop tuh di bagian mana gitu. Pas tingginya di rendering kah, pas tingginya di memori kah, dari situ kalian bisa cek lagi sih kemana gitu. Tapi yang pertama dicek ya itu sih, material, draw call, polycount, kalau untuk 3D game ya, gitu. Anissa, main yuk. Anissa? Oh iya, halo. Sorry Kak, agak terkendala. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Ada dari Kak Azril. Berarti memang, oh ini menjawab pertanyaan tadi. Oke, berarti pertanyaan terakhir nih dari Kak Mahmuda. Halo Kak Mahmuda, apa bisa on mic? Halo, selamat siang. Oke, Selamat malam, Kak. selamat Halo, malam. halo. Oke, bisa langsung saja diajukan pertanyaannya. Em, Mohon maaf ya, Kak, nanya lagi. Mungkin dari Mas Dani sendiri itu pakai masih berbasis kode teks atau sekarang itu pakai visual scripting ya? Eh, yang saya masukkan tadi itu di Unreal Engine tuh jarang jarang sekali ya yang pakai kode teks. Kebanyakan tuh pakai visual scripting ya. Atau Mas nyamannya itu pakai coding yang pakai teks? Itu pertanyaan saya yang pertama ya. Untuk pertanyaan saya yang kedua ya, tadi belum kejawab kayaknya. Kayak aset gitu ya Mas, kayak jam atau
lari atau gimana gitu kan. Itu kan ada animasinya atau animatednya ya Mas. Itu kan perlu gambarnya ya Mas, yang lompat atau lainnya. Apakah di Unity ini nggak perlu lagi gambarnya gitu ya Mas? Kalau saya lihat di Godot itu masih perlu ya gitu, animasi lompatnya gitu-gitu. Mungkin itu aja Mas. Terima kasih. Oke, aku langsung coba jawab ya. Kalau yang tadi pertama kan yang aku lebih nyaman nge-scripting atau visual ini ya, visual scripting gitu ya. Eh, aku lebih nyaman kalau aku punya lebih banyak kontrol gitu. Aku bisa bisa lebih gampang untuk ngedit, aku bisa lebih gampang untuk nge-manage ini script ini aku pengen jalanin sekian detik, abis itu aku mau mau diselesai, abis itu aku pengen jalanin yang apa gitu kan. Nah kalau misalnya di visual scripting, misalnya yang pakai Bolt itu visual scripting, aku kurang paham dia untuk bisa wait note-nya itu kayak gimana. Soalnya setahu aku dia akan kayak turunan dari update habis itu ngejalanin script gitu kayak nggak aku nggak nyaman gitu ngebacanya soalnya kayak beneran lebih kurang dari modular sih kayak beneran ngebaca jalur listrik gitu loh aku makanya tidak terlalu nyaman untuk memakai yang visual script yang bold itu aku juga belum pernah ngulik sedalam itu juga gitu jadi kalau ditanya visual scripting yang pakai line not tarik-tarik kayak gitu eh kurang sih untuk codingan soalnya aku kayak begini lebih lebih jelas gitu sequence-nya apa berhentinya berhenti kondisinya apa gitu dan aku harus berhentinya kapan gitu lebih lebih mudah untuk aku kontrol itu untuk yang jawaban pertama terus untuk jawaban yang kedua yang aset harus ada gambarnya yang pas jam harus ada gambarnya agak bingung sebenarnya tapi kalau menurut yang aku tangkap adalah apakah loncat harus menjalankan animasi atau enggak. Tentu enggak juga gitu kalau misalnya karakter kalian emang cuma kotak doang gitu kan kalian bisa tetap loncat ya tanpa animasi. Tapi tentu karena ini game ya, eh, of course akan lebih enak, lebih cantik kalau ada animasinya gitu. Kayak misalnya walaupun emang kotak doang, kalian tetap bisa mainin scale-nya gitu kayak biar buat apa ya, biar salah. Biar lebih kelihatan hidup ya kayak ya gimana lah gitu kayak stretch sedikit kayak toeng gitu kayak lagi loncat gitu kan jadi ya of course gitu cuma aku mungkin confirm lagi sih apakah itu yang ditanyakan atau gimana ya. Mohon maaf, mungkin yang kedua agak kurang jelas nih. Halo. Mm-mm. Ya gimana ya. Eh, jadi kan waktu ini kan Mas tampilin karakternya sedang di atas groundnya ya, atau di atas tanahnya ya. Kalau Ya lihat tutorial lama itu kan dia perlu gambar lagi, atau karakternya itu perlu jam lagi ya, untuk lompat gitu. Ada gambarnya satu lagi gitu. Saya kurang ngerti juga apa namanya itu. Pokoknya dia kalau loncat ada bukan pakai coding, ya pakai coding tapi dia harus karakternya ini ada loncatnya gitu. oh, oh, ada kotak tapi bukan aku. Oh mungkin karena versi lama mungkin Mas. Jadi saya bingung juga. Iya mungkin aku kayak butuh lebih banyak info kayak gambarnya sedikit gitu cuma nggak tahu sih bisa di sini atau enggak. Mungkin ntar bisa coba tanya aku di Game Dev Jakarta atau di Facebook Game Dev Jakarta nanti ya. Mungkin karena waktu itu saya pakai Game Dot ya kalau nggak salah itu. Jadi dia tuh perlu animasi juga itu waktu melompat. Perlu gambar lagi, perlu lama menggambar lagi itu waktu lompat itu. Jadi mungkin di Unity itu beda ya. Langsung bisa lompat aja gitu karakternya. Enggak, ini ada aset gambar buat loncat lagi juga sih. Jadi aku tidak paham gitu kayak perbedaannya apa gitu. Aku butuh visual kayak yang Mas contohin kayak gimana sih. Mohon maaf Oh aku iya iya, tidak paham gitu pertanyaannya mungkin gimana. kata kata saya yang salah ya. Oh jadi masih perlu aset untuk lompatnya gitu ya Mas? Ya tadi
yang tadi lagi kayak tergantung kalau misalnya karakter emang tidak butuh dianimasiin ya tidak usah gitu. Tapi kalau mau pakai ya ya boleh gitu. Jadi tidak harus gitu. Masih tergantung masnya mau ngedesainnya mau pakai animasi atau enggak gitu sih. Oh, oke Mas. Mohon maaf gangguannya Mas. Enggak apa-apa, nggak apa-apa. Belajar kita belajar. Oh itu ada Fun. Oke. Fun tuh senior aku tuh Fun. Silakan, silakan. Anissa, Oke. Berarti sudah terjawab ya pertanyaannya, sudah clear. Aku menyimak dari tadi nih. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Karena ini aku lihat pertanyaan terakhir dari Kak Mahmuda ya. Aku tunggu mungkin berapa menit lagi ya. Sambil nunggu, oh di sini ada yang raise hand ternyata Kak. Ada Kak Tazaka Atorik. Halo Kak. Halo, selamat malam Mas Dani. Saya mau tanya, halo. Silakan Kak. ya jadi di Unity itu ada yang namanya proyek kolaborasi tim ya Mas ya. Untuk caranya biar bisa kolaborasi tim yang bagus itu gimana ya Mas ya? Kalau misalkan seperti saya kan pernah bikin proyek bareng teman saya untuk tugas kuliah gitu. Nah itu ada kayak misalkan saya mengerjakan scene 1 terus dia mengerjakan scene 2 gitu Mas. Nah itu biar bisa eh, sinkron gitu gimana ya Mas ya? Misalkan dia update scene 2 nanti di scene 1 juga ke-update gitu. Apakah ada tools atau langkah kerja yang baik di Unity gitu? Soalnya saya juga masih pemula ya, Mas. Oke, nah ini seru nih pertanyaannya. Jawabannya tapi tidak seseru itu juga sih. Jawabannya adalah komunikasi, Mas. Soalnya emang benar itu adalah masalah sejuta umat programmer. Kalau misalnya emang pengen ngerjain yang scene yang apa dan ngerjain hal yang sama, semua hal sih, mau ngerjain prefab yang sama, mau ngerjain scene yang sama, mau ngerjain aset yang sama juga pun juga bisa konflik gitu kan. Jadi emang emang ini lebih harus diperhatikan dari ya project manajemennya gitu. Jadi dan komunikasi sesama programmernya juga gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk ngebagi ngebagi task dulu dari awal gitu. Jadi kayak minggu ini task aku adalah bikin fitur ABC gitu. Dan fitur ABC ini butuh menggunakan scene A gitu, scene 1 gitu. Nah, sementara programmer lainnya gitu misalnya, oh yaudah aku mau ngerjain fitur DEF gitu. DEF ini aku mungkin nggak terlalu butuh megang scene. Aku lebih butuh megang prefabs-nya aja gitu kan. Jadi bisa lebih jelas gitu pembagian tugasnya gimana. Soalnya emang semua konflik tuh biasanya ya karena pembagian tugasnya kurang jelas gitu sih Mas. Jadi kalau buat toolsnya nggak ada sih dari Unity-nya buat mencegah itu. Paling ya toolsnya untuk nge-resolve konfliknya gitu kayak mau kode apa editan siapa yang mau dipakai gitu kan akhir-akhirnya akan dipaksa komunikasi anyway gitu jadi ya daripada nanti dipaksa dikomunikasi pas udah error mendingan ya dikomunikasikan sebelum dikerjakan gitu sih Mas. Baik, Mas. Jadi kayak nggak bisa kayak GitHub gitu ya, Mas ya. Kayak ada yang ini upload terus di situnya di pull request gitu. Jujur aku nggak gitu pakai collab tapi aku pakai Git sih jadi kalau 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 emang biasanya pakai GitHub langsung lebih pakai GitHub aja di Unity-nya Mas bisa Itu kok. bisa dibuat aset, Mas. GitHub itu. Bisa aja, tapi aku tidak menyarankan karena kan butuh big big file size gitu ya biasanya. Kalau kalau mau pakai aset-aset gede di push ke Git gitu. Tapi bisa, bisa Mas. Baik, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ini. Sama-sama. Oke, sudah terjawab ya berarti pertanyaannya. Oke, teman-teman, aku lihat dulu. Oh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan sampai kelibet nih aku. Oke, mungkin tadi jadi
pertanyaan terakhir ya Kak Dani untuk sesi pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget nih sama Kak Dani atas ilmu serta sharing sessionnya di Q&A kali ini benar-benar uh, daging banget gitu ya materinya. Dan teman-teman mungkin yang masih penasaran banget, pengen ngobrol lebih lanjut, pengen banyak diskusi sama Kak Dani, bisa banget ikut kelas bootcamp kita kali yang akan datang. Bukan kali ini ya, kali ini udah berjalan soalnya, yang akan datang nih teman-teman. Dan itu juga sudah mulai dibuka pendaftarannya. Oke Kak Dani, kalau kayak gitu terima kasih banyak sekali lagi aku ucapin. Tapi aku mohon Kak Dani untuk stay dulu ya di room sampai acara ini selesai. Terima kasih banyak ya Kak Dani. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita akan next ke acara berikutnya. Di sini aku akan ditemanin oleh tim Kotlem. Di sini ada Kak Sahlan. Halo Kak Sahlan. Apa sudah standby? Halo, suaraku jelas gak, Kak? Oke, sangat jelas, Kak. Oke, teman-teman, sesi berikutnya akan aku serahkan kepada Kak Sahlan. Kak Sahlan, waktu dan tempat disilakan. Baik, teman-teman. Halo, sebelumnya salam kenal. Nama aku Sahlan. Izin sedikit reminder ya, teman-teman. Karena ini topiknya tadi seru banget dan teman-teman juga masih banyak yang bertanya-tanya. Kita juga mau reminder kalau di waktu dekat-dekat ini kita ada game developer bootcamp batch 2 yang tentunya nanti akan dibawakan juga salah satunya oleh Kak Fajri ya, dan ada Kak Bima serta Kak Evan Derza. Nah, nanti kita akan belajar apa aja sih sebenarnya, lebih ke banyak di sini tentang topiknya tentunya game development, lebih lanjut tentang Unity Engine, game phishing, UI UX, 3D game, art, GIT, dan game animation. Sebenarnya kita tuh sebenarnya pengen tahu juga sih teman-teman, kenapa sih sebenarnya kita harus ikut bootcamp dibanding dengan belajar mandiri yang tadi sempat dimention oleh Kak Fajri gitu ya. Sebenarnya kita bisa aja untuk belajar mandiri ya, explore sendiri. Cuman kita perlu berapa waktu, berapa lama gitu. Itu kan text time gitu. Dengan adanya wadah bootcamp ini, harapannya industrinya juga bergerak maju dan berkembang secara bersama-sama. Dan teman-teman juga dapat shortcut gitu dari Kak Fajri dengan pengalamannya dan dari mentor-mentor instruktur lainnya gitu. Jadi kita investasi diri untuk kita bisa berkembang dan belajar gitu. Dan tentunya lebih terarah ya, karena kurikulumnya juga sudah disusun dengan sedemikian rupa oleh para pakar atau praktisi di industrinya gitu teman-teman. Nah, aku coba reminder ya, kita coba apa sih yang nantinya kita dapatin. Tentunya dari mentor-mentor yang udah terjun lebih lama di industri game. Lalu sesi pertemuannya Kenapa? Insentif sebanyak 16 Kan gak kali. ada apa-apa. 16 kali atau totalnya Apa-apa kok. di 6 minggu gitu teman-teman. Terus yang kedua, instrukturnya profesional, tentu dengan banyaknya segudang portofolio, tentu ini tadi menjadi shortcut teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman tidak perlu melakukan kesalahan yang sama atau kebingungan yang sama yang mungkin dialami dulunya oleh mentor-mentor kita gitu. Dengan adanya wadah ini, teman-teman bisa dapat sesi mentoring dan belajar langsung gitu oleh instrukturnya. Nah, tentu terus praktis belajarnya di praktikal banget ya dengan tools-tools yang nanti akan dipelajari. Terus ada base project, group discussion, ini penting ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng gitu, bertumbuh bareng-bareng. Nanti tadi juga kan masih banyak sesi pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen gali lebih jauh gitu. Nanti kita coba switch wadahnya ada di bootcamp gitu ya teman-teman. Nah, tentu terus akses seumur hidup terkait modul pembelajarannya dan tentunya sertifikat sebagai bahan kredibilitas teman-teman nanti ketika terjun di industri gitu. Nah, ini ada 6 minggu teman-teman bisa capture teman-teman nanti 6 minggu itu belajar apa aja, ini di capture sebagai bahan pertimbangan teman-teman ya, karena kita open
yaitu pendaftaran hanya di tanggal 16 sampai 20 Mei saja teman-teman. Lalu untuk roadmap-nya ini teman-teman juga bisa capture. Kita akan belajar sesi kelas 3 kali dalam 1 bulan, harinya di Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, untuk di weekday kita di jam 7.30 sampai jam 9.30. Dan ketika kita coba cek audiens kita juga ya, ternyata memang masih banyak yang memang mahasiswa kebanyakan notabene-nya. Jadi ini cocok banget nih ketika nanti teman-teman udah lulus, teman-teman udah siap terjun ke industri gitu. Dengan clue-clue nanti yang diberikan oleh para instruktur yang udah berpengalaman tentunya. Dan di weekend di jam 10 sampai jam 12. Nah, ini teman-teman yang menarik ya dari sesi bootcamp sekarang, ini khusus untuk early bird di harga 499, terus dipotong menjadi 399.000. Teman-teman juga perlu harus capture karena ini terbatas untuk 10 pendaftar tercepat di webinar kali ini, teman-teman. Oke. Ini teman-teman bisa capture untuk kode referralnya. Coba kakak tunggu mungkin beberapa menit buat teman-teman capture dan nanti sebagai bahan pertimbangan ya. Karena ini investment untuk masa depan teman-teman juga gitu ya. Dan ini wadah yang kita bisa temukan dari pihak industri dan kepada kita yang masih start early di industri gitu ya, atau ingin lebih mendalami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kayak kembalikan ke moderator. Terima kasih, Kanisha. Oke, terima kasih banyak Kak Sahlan atas penjelasannya ya. Nah, teman-teman tadi kan udah denger ya, ini tuh harganya kalau normalnya gitu ya, buat orang-orang luar tuh 499.000 ya Kak Sahlan ya. Benar gak? Betul. Nah, khusus kalian nih teman-teman yang join pada webinar ke-6 malam hari ini dapat referral code. Jadi teman-teman akan dapat potongan senilai Rp100.000, teman-teman. Lumayan banget gak sih 100.000 tuh bisa buat makan 4 hari gitu ya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, ini kesempatan yang sangat besar buat betul tadi high investment di education gitu ya. Jadi teman-teman ketika sudah selesai kuliah itu udah punya portofolio yang bagus. Nanti juga kan ada sesi ini ya Kak Sahlan ya. Di akhir tuh ada sesi kayak pitching gitu teman-teman. Jadi teman-teman mempunyai tim dan nanti akan ada produk yang kalian keluarkan kayak gitu. Nah, produk itu bisa menjadi portofolio kalian ketika kalian sudah lulus nanti. Jadi istilahnya tuh kalian one step di atas teman-teman kuliah kalian, teman-teman sekolah kalian yang lain gitu. Kalau ikut webinar pada malam hari ini. Mumpung banget nih masih promo khusus 10 orang pertama tadi kalau kata Kak Syahlan ya. Jadi aku harap kesempatan ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait kesempatan kali ini gitu. Boleh nih di raise hand. Sambil aku reminder, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofon. Karena sebentar lagi kita akan masuk di sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi teman-teman. Aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share sama tim Kotlem, karena itu nanti akan berpengaruh kepada sertifikat webinar pada malam hari ini yang akan kita share melalui email teman-teman sekalian. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih tentang change pada malam hari ini? Nah, link pendaftaran khusus promonya sudah di-share ya teman-teman. Jadi mungkin yang masih mau mikir-mikir dulu boleh ya di-save. Cuma menurut aku sih nggak perlu bikin lama-lama ya teman-teman, buat apa lagi gitu. Kesempatannya nggak datang 2 kali nih teman-teman. Kemarin juga bootcamp kita, ini for your information aja, bootcamp kita tuh udah jalan yang batch 1 gitu, dan antusias dari teman-teman sekalian tuh tinggi banget sih, sampai kemarin tuh ada yang nggak dapat kuota segala macam gitu. Jadi aku harap bootcamp 2 ini dapat memfasilitasi teman-teman sekalian, seperti itu. Oke, aku lihat nih nggak ada yang bertanya nih tentang bootcamp 2 ini. Aku harap sih informasi yang disampaikan tadi juga kan tuh kata ini review jujur ya Kak Juniko. Bootcamp batch 1 tuh seru banget, katanya ketemu teman-teman baru juga. Pastinya bisa sharing ilmu baru juga ya Kak Juniko.
Tuh, teman-teman. Banyak yang sudah spill nih pengalamannya. Oke, kalau kayak gitu, pada malam hari ini aku akan dibantu dokumentasi oleh siapa nih kalau boleh tahu? Dari Kak Iki. Halo Kak Iki. Halo, halo. Halo Kak Iki, bisa bantu dokumentasi pada malam hari ini? Atau siapa nih? Atau Kak Hikmah? Bisa, bisa, bisa. Oke, Kak, sambil nunggu teman-teman sekalian on cam nih, aku mungkin mau ke Kak Dani dulu. Halo Kak Dani, masih standby ya? Kak, aku mau Halo, minta halo. sepatah dua kata ya dong buat acara webinar pada malam hari ini. Kan aku yang ngisi. Gimana ya? Aduh, ditembak ini. Terima Ditembak ya. kasih ya. Terima kasih teman-teman yang udah datang, yang udah nanya-nanya, yang udah penasaran sama game development. Semoga kayak ilmu ini bisa membuat kalian lebih tertarik buat bikin game, lebih cepat untuk ngeproduksi game juga gitu ya. Dan buat yang teman-teman yang di Jakarta, jangan lupa join Game Dev Jakarta juga ya. Gitu sih. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Dani. Itu tadi ya, teman-teman yang di Jakarta boleh nih join. Karena Game Dev tuh sering banget ngadain acara ya Kak, untuk sharing-sharing segala macam gitu ya. Aktif gitu ya Kak. Oke. Teman-teman, yuk boleh dipersiapkan dirinya. Yang mau ngaca dulu, biar cantik, biar tambah ganteng gitu ya. Pas nanti sesi dokumentasi gitu. Jadi bisa diupload nih di sosial media gitu, biar dipamerin ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Kak Dani ada pertanyaan dari Kak Delvan, apakah yang non Jakarta boleh join juga Kak? Oh udah dijawab boleh tuh katanya. Boleh, boleh. Aduh. Nggak ada larangan ya Kak ya. Cuma mungkin minusnya kalau mau kumpul di Jakarta ya harus lebih effort gitu ya Kak Dani. Iya, betul. Ya aku tidak ngelimit orang yang mau join sih gitu. Dari mana aja oke gitu. Aku juga joining ke Tangerang, Bogor sama Malang juga ikut. Jadi join aja sih semua komunitas kalau emang kalian tertarik buat bikin game, join aja semua gitu. Nanti di Game Dev Jakarta aku juga akan lebih apa ya, share link-link komunitas-komunitas yang lain juga biar lebih gampang di ini. Masih masih diperbaiki ini Instagram Game Dev Jakartanya. Ditungguin aja nanti ya. Oke, siap Kak Deni. Nah, mungkin yang masih penasaran dan ingin ngobrol mendalami ilmu gitu ya, selain join di komunitas, bisa juga teman-teman ikut kelas bootcamp ya Kak Dani nih, karena Kak Dani kali ini akan mementori atau menjadi instruktur pada bootcamp kali ini ya, Kak Dani. Pastikan sesinya bakal seru banget dan lebih unlimited gitu ya, mau nanya apapun, mau belajar tentang apapun, sharing tentang apapun, itu pasti lebih leluasa teman-teman daripada acara webinar pada malam hari. Makanya aku sampaikan webinar ini tuh sebenarnya sebagai pemanasan gitu buat teman-teman gitu. Jadi kalau ngerasa kurang puas ya silakan join di bootcamp kedua ini. Oke, aku lihat sih ini udah mulai banyak yang on cam ya. Aduh, tapi ternyata masih banyak juga yang belum on cam. Aku khawatirnya pada ditinggal tidur nih atau makan ya, karena di sini hujan, takutnya ketiduran karena hawanya nih teman-teman sekalian. Oke, mungkin Kaiki boleh bisa langsung dibantu aja ya karena udah banyak teman-teman. Oke, kita mulai dari slide pertamanya untuk SS-nya, untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Iki atas bantuannya. Aku juga mau ngucapin sekali lagi terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah join di acara pada malam hari ini, kepada Kak Dani, kepada teman-teman media partner,
Ada Indie Games Group Indonesia, Komunitas Game Dev Jakarta, Bebek Bogor bersama Bangun Ekraf, Gametech Polimedia, dan Raksa Inovasi Teknologi serta Karejo. Oke teman-teman, mungkin pada malam hari ini sampai di sini dulu acara kita. Sampai bertemu di acara berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Denny.